Nanti kita di sini sampai tengah malam, jalan sepanjang Anyar Panarukan itu masih sibuk. Disibukkan oleh apa? Oleh truk-truk yang mengangkut baliho Gibran Kaisang. Jadi sesuai tema kita pada malam hari ini teman-teman ya, emas dalam mimpi, pemuda dalam aksi, peran mahasiswa sebagai akselerator Indonesia Emas 2045. Langsung saja kita diskusi bersama Bung Rocky gitu. Pada Bung Rocky. Oke, kenapa kamu pinter banget? Karena dia ingin mempersoalkan. Kecerdasan itu tumbuh kalau Anda punya keinginan untuk mempersoalkan. Hanya itu prinsipnya. Coba kita persoalkan sesuatu yang tadi diterangkan oleh Bang Saud. Ini era digital, semua hal bisa diakses real time, termasuk download itu bisa diakses real time. Tetapi hari ini ada kurang lebih 1,5 juta baliho dipasang sepanjang Pulau Jawa. Jadi buat apa era digital tapi masih pakai baliho? Demi apa wajah seorang pemuda dipajang dari Anyar sampai Panarukan? Ngapain? Toh di dalam ponsel kalian tahu siapa dia dan langsung tahu apa isi otaknya. Jangan khawatir, Ketua BEM, saya udah ada di sini. Saya pastikan 1 putaran. Cuma 2 kalimat itu yang ada di media massa hari ini. Kita nggak dengar keterangan dari yang bersangkutan setajam, siapa nama kamu tadi? Jiva. Jiva, kamu semester berapa? Rencana DO semester berapa, Jiva? Jiva paham problem dunia, paham kemaksiatan politik, paham rencana-rencana jahat pemilu. Ya mesti dia berjaya jadi mahasiswa. Kamu jurusan apa? Jurusan fisika dia. Yes. Fisika apa? Teoritis, fisika murni, bukan? Fisika murni. Schrödinger, kucing Schrödinger. Ya, belajar kucing Schrödinger. Fisika itu sama seperti ilmu sosial, paradigmanya berubah, fisika teoritis ya. Yang kita maksud fisika bukan sekedar bangun-bangun bangunan semacam ini, tapi menghitung di kepala dengan akibat-akibat yang bisa dia ketahui hanya dengan 2-3 dalil. Jadi kalau dibilang Indonesia udah punya kereta cepat, Indonesia bikin IKN, Indonesia punya jalan tol, itu nggak ada urusan dengan ilmu fisika. Itu cuma pertukaran biasa. Apa yang mau dibanggakan? Indonesia punya kereta cepat, Indonesia masuk dalam tahap tertinggi penguasaan teknologi. Lo kereta cepat itu merayap di atas rel, gravitasinya 0. Right. Kita udah pernah punya teknologi di atas rel, namanya N250, dibikin oleh Habibie. Lebih maju mana? Fly by wire. Lebih maju mana? Kereta cepat dengan teknologi pesawat terbang yang ditemukan oleh Habibie, yang dihitung dengan kekuatan matematika. Dan orang pada waktu itu, zaman Soeharto, menganggap Indonesia akan jadi model tempat teknologi tinggi ditemukan. Jadi apa yang dibanggakan oleh Pak Jokowi dengan kereta cepat? Keretanya buatan Cina. Kita tidak punya investasi apapun di situ. Coba ditanya, apa komponen Indonesia pada kereta cepat? Apa? Komponen utang. Baut pun diimpor. Coba tanya. Oli mesin diimpor. Masinis juga diimpor. Satu-satunya yang dihasilkan di Indonesia melalui kereta cepat adalah angin. Bus.
bus, bus, bus. Cuma itu yang dihasilkan oleh teknologi kereta cepat itu. Yang betul-betul dari Indonesia adalah angin, karena kecepatannya. Tapi pesawat terbang itu menghitung stabilitas, menghitung daya ungkit, menghitung velocity, menghitung apa namanya itu? Iya, apa namanya? Kita nggak bisa begini. Sudut antara sumbu datar dan ini saya cari istilahnya. Jadi bayangkan kita udah pernah punya teknologi tinggi. Sekarang balik pada kereta cepat. IKN, oh bagus. Ilmu fisika apa yang diperlukan untuk IKN? Hanya untuk gali-gali fondasi di situ. Dan bahkan buat gali fondasi, Presiden Jokowi pergi ke Cina minta supaya tenaga kerja Cina galiin fondasi Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir ada seorang perempuan Indonesia jadi pembicaraan dunia di Amerika karena dia mulai diminta oleh NASA, diminta oleh Elon Musk, diminta oleh Harvard University untuk merancang arsitektur pemukiman di luar angkasa. Pernah dengar ceritanya? Itu perempuan Indonesia. Perempuan ini udah dianggap dunia sebagai arsitektur pertama yang mampu mengimajinasikan pemukiman di luar angkasa. Dia orang Indonesia. Sementara presidensi perempuan ini masih sibuk gali-gali sarang ular di Kalimantan, memangkas pohon tempat burung bercengkrama. Jauh betul jarak digitalnya. Itu faktanya begitu. Jadi Anda membayangkan apa yang akan peran mahasiswa sebagai akselerator Indonesia 2045 itu? Malam ini di seluruh Indonesia setiap malam ada 19,7 juta manusia Indonesia tidur dengan perut lapar. Kelaparan Indonesia itu tertinggi di Asia. 19 juta orang Indonesia tidur dengan perut lapar. Besok pagi mereka ada di gang-gang menunggu BLT, menunggu amplop. Jadi Anda bayangkan pemilih Indonesia dibikin miskin supaya dapat terima BLT, supaya mudah dikendalikan. Itu kekejian rejim. Padahal konstitusi kita bilang cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kenapa kemiskinan bertambah terus? Demikian juga kecerdasan. IQ nasional kita tinggal 78. Bandingkan dengan Singapura 115, Taiwan 105. Apa yang mau kita tahu di 2045 kalau input per hari ini adalah negatif. Hari ini ada 15 juta anak muda mengalami gangguan mental, tidak bahagia. Survei nasional bilang begitu. 15 juta pemuda Indonesia mengalami disorientasi mental karena tidak punya harapan ke masa depan. Di mana mereka berada? Di jalan tol yang buat Jokowi? Ya, di pinggir jalan sebagai peminta-minta, bergerombol di situ. Apa itu kebahagiaan sebetulnya? Kita punya jalan tol, tapi yang nonton jalan tol itu adalah mereka yang rumahnya reot. Kebahagiaan itu datang mulai dari dalam rumah, walaupun sederhana tapi ada suasana. Pemukiman adalah hak warga negara, tetapi bukan sekedar rumah tapi suasana. Itu yang terjadi Rempang. Rempang dihitung, Anda perlu berapa, kita pindahkan ke apartemen. Loh, apartemen itu adalah house bukan home. Kita perlu home sweet home. Rumah bukan bangunan, rumah adalah suasana. Sekarang kita lihat nggak ada suasana karena kemiskinan. Jadi
Kita bayangkan semua hal yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi itu sebagai ilusi. Kalau Anda berkumpul ikut dengan masyarakat Rempang dan minta supaya pemerintah hentikan penggusuran demi investasi yang omong kosong itu, Anda ditangkap. Padahal Anda membantu mereka untuk memperoleh hak mereka. Jadi suara warga negara tidak pernah didengar oleh negara. Seminggu lalu saya ada di Australia, di Sydney. Anda tahu bandara Sydney itu salah satu bandara paling sibuk di dunia. Investasi masuk di situ, lalu lintas keuangan lewat situ. Satu waktu warga kota Sydney membuat petisi. Isinya, kami tidak mau udara kami di atas jam 10 masih dirusak oleh bunyi-bunyi pesawat. Kami tidak mau kebisingan itu masuk di rumah-rumah kami itu. Warga Sydney menulis surat pada Perdana Menteri. Keinginan warga Sydney adalah mau tidur nyenyak. Keinginan pemerintah adalah sebanyak mungkin turis datang supaya ada income. Apa yang terjadi? Pemerintah bilang pendapat masyarakat benar, maka dihentikanlah operasi pesawat terbang di Sydney. Gak boleh pesawat terbang turun di atas jam 10 karena itu jam istirahat. Jadi negara menghormati kebahagiaan warga negara. Berapa banyak kerugian finansial dari ditutupnya bandara sampai jam 10? Banyak betul. Tapi berapa banyak kebahagiaan kultural dinikmati oleh penduduk kota itu? Itu yang dihitung. Apa namanya? Bahagia kotanya, makmur rakyatnya. Jadi kelihatannya wali kota Sydney itu ngikutin apa yang dibuat oleh Anies di Jakarta. Sekedar membandingkan bahwa ide itu tidak harus besar-besaran. Ide kecil tetapi menyebabkan orang bahagia. Nanti kita di sini sampai tengah malam jalan sepanjang Anyar Panarukan itu masih sibuk. Disibukkan oleh apa? Oleh truk-truk yang mengangkut baliho Gibran Kaisang. Merusak pemandangan. Dan baliho itu sempurna. Kalau saya tanya baliho itu dipasang oleh siapa? Oleh warga, oleh relawan. Loh kenapa sama bentuknya? Kalau relawan yang pasang itu pasti pakai bambu dan reot begini. Ini baliho itu dipasang rapi dan seragam. Berarti yang pasang adalah berseragam. Orang yang berseragam. Anda duga aja siapa? Di seluruh Indonesia itu terjadi. Jadi kita mulai mencurigai bahwa pemilu itu adalah perencanaan kecurangan. Karena itu dari awal seluruh lembaga survei dipakai untuk menerangkan bahwa hanya ada satu putaran. Bahkan bukan hanya ada satu putaran, hanya boleh ada satu putaran. Itu otoriternya itu. Ada berapa putaran? 2 putaran. Oke. Tapi kami akan menang pada putaran pertama. Oke, masuk akal. Tapi mengatakan hanya boleh ada satu putaran, artinya tidak ada putaran berikutnya. Udah dipastikan bahwa dia yang balihonya dipasang sepanjang Pulau Jawa itu pemenangnya. Nanti diklaim, kan bener kan? Satu putaran, lihat aja tuh, dari ujung Panarukan sampai ujung Anyar sama wajahnya. Wajahnya sama. Tapi kita nggak ngerti otaknya apa isi baliho itu. Jadi Anda semua ada di sini untuk kita percakapkan bahwa masa depan kita itu tidak boleh ditentukan oleh wajah yang ada di baliho, tetapi hasil dari perundingan akal sehat, perundingan ide. Itu yang kita maksud dengan pemilihan umum. Kita ingin semua hal yang menjadi keresahan anak muda diucapkan secara terbuka di ruang publik, bukan diputuskan di kantor-kantor lembaga survei, bukan diputuskan di kepala desa, di kecamatan,
di Polres. Itu yang kita sebut, kita mesti waspadai terjadinya perencanaan kejahatan. Jadi kita akan diskusi soal-soal itu, dan mudah-mudahan ada semacam kegembiraan baru bahwa kita ingin masuk dalam tahun pemilu dengan satu kecurigaan bahwa akan terjadi kecurangan. Hanya dengan itu kita bisa mengamankan pemilihan umum 2024.